Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Stay tune. Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana teman-teman semuanya kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah video yang dimana dalam video ini juga sempat viral karena tidak sesuai dengan konteks. Nah, apa yang terjadi kita tidak tahu apakah sengaja atau tidak disengaja. Tapi ini cukup menghebohkan ya di dunia maya. Yang kita tahu suaranya bagus, suaranya mantap banget. Tapi dalam kesempatan ini mungkin sepertinya salah konteks. Dalam sebuah acara TV tentunya dan juga sedang suasana Ramadan seperti itu, Nisa Sabian mengisi di sebuah acara. Tapi sepertinya lagunya tidak sesuai, tidak pas. Hal ini dibahas oleh netizen dan dibahas tentunya orang-orang yang mengerti arti atau mengerti paham sekali maksud dalam bahasa Arab di lagu tersebut. Nah, hal ini tidak tahu mengapa. Coba kira-kira videonya begini. Oke, bagus kan guys? Nah, kalau kita lihat videonya ya suaranya bagus, musiknya bagus, dan semuanya bagus. Tapi mungkin sepertinya salah konteks gitu. Nah, kalau teman-teman lihat website berikut ini adalah ungkapan-ungkapan atau tanggapan-tanggapan netizen. Di sini ada beberapa situs yang mengatakan bahwa gitu ya, jadi memang betul-betul tidak pas dengan konteksnya. Nah, saya tidak tahu mengapa, apakah karena memang tidak paham atau hanya sengaja atau tidak tahu juga. Jadi misalnya sebagai orang Kristen ada acara Natal, kita undang penyanyi dan kemudian dia nyanyi Keong Racun atau tentang cinta, Keong Racun gitu. Itu kan gak nyambung ya, ini lagi suasana Natal gitu. Nah, kalau teman-teman juga lihat arti dari lagu itu ya sama sekali nggak ada muatan religinya sama sekali gitu. Nisa Sabian nyanyikan lagu Ya Tap Tap atau Oh Montok ditertawai warganet. Sah-sah saja sebenarnya Sabian Gambus menyanyikan lagu yang bukan bertema religi. Namun menyanyikan lagu tersebut di acara bertajuk Syiar Ramadan dianggap kurang tepat, apalagi di channel YouTube resmi Global TV @officialgtvid menuliskan deskripsi bahwa lagu tersebut untayan lirik religi dengan makna menyentuh dan menggetarkan hati yang pastinya hanya ada di Syiar Ramadan. Oh montok dan bangun katakan oh aku mengubahnya dan seterusnya. Lirik inilah yang dijadikan landasan judul Ya Tap Tap Wadala, identik dengan oh montok. Cerita ini viral dan menuai kontra karena tertulis kata religi di channel YouTube GTV itu. Seolah mereka meyakini bahwasanya bahasa Arab sudah identik dengan religi.
Padahal hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Apakah lagu berbahasa Arab pasti berkaitan dengan Islam? Coba cari tahu aslinya. Itu lagu penyanyi Libanon, Nancy Ajram, seorang Arab Kristen. Lagu tentang perempuan yang ngambek dan kesal sama pacarnya Grinning Face. Karena liriknya berbahasa Arab, orang Indonesia ditakutkan akan mengamin-aminkan bahasa itu, padahal tidak mengerti sama sekali artinya. Oke, saya jadi teringat satu video. Ya mungkin ya seorang yang sudah meninggalkan imannya, ada ungkapan-ungkapan yang mungkin menjadi salah satu masalah dari video ini. Ungkapan videonya seperti ini. Yang kedua, saya membandingkan Al-Quran dengan kitab suci saya, seperti saya bilang tadi. Al-Quran bisa dihafal, ya kan? Kemudian dibaca dengan suara yang merdu, bisa menggugah hati. Betul Bapak Ibu? Bahkan bisa menangis kita dibuatnya. Allahu Akbar. Seperti imam tadi mengimami kita dengan bacaan yang merdu. Allahu Akbar. Padahal kita nggak paham artinya. Nangis kita. Tapi kitab suci saya dulu Bapak Ibu, Injil atau Alkitab. Bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Wait, what? Di Indonesia. Siapa yang salah konteks sebenarnya ini tentang lagu tersebut? Nah, yang mau saya bilang adalah tidak semua lagu yang berbahasa Arab itu berarti agama Islam atau kepercayaan Islam. Karena di Timur Tengah sana ada sebuah wilayah, mungkin salah satunya bisa saya katakan Libanon, yang juga ada Kristen Ortodoks, ada Kristen Libanon, ada Ortodoks Syria dan lain sebagainya. Jadi harus waspada juga. Kalau seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Irene Handono, mengatakan itu kristenisasi. Ya dari sananya udah seperti itu gitu. Memang bahasanya bahasa Arab, bukan kristenisasi, bukan. Nah, jadi yang perlu waspada siapa sekarang? Kristenisasi atau perlu memahami arti sekaligus maknanya, bukan hanya sekedar hafalan. Kira-kira begitu. الإصحاح الأول. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. Oke, dalam hal ini juga saya tidak memonopoli. Artinya begini, memang ada persoalan-persoalan karena Indonesia sendiri adalah orang yang berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Arab atau bukan bahasa yang lain-lain, bahasa Indonesia. Persoalan mungkin yang terjadi dalam agama adalah semua Arab dianggap Islam, dan Indonesia itu semua Kristen Indonesia hanya dianggap semua dari Eropa, Inggris lah, Belanda dan lain sebagainya. Ya tidak juga. Persoalannya adalah yang saya lihat di sini, Islam sekalipun hafal mungkin tidak tahu artinya. Nah, persoalan juga oke lah itu yang terjadi mungkin di mayoritas orang teman-teman kita yang Islam. Nah, tapi ada persoalan juga di antara kita orang-orang Kristen. Maka saya juga menghimbau kepada kita semua menggali kata, belajar, memahami makna yang sesungguhnya. Islam berkata yang penting asli, yang Kristen berkata tidak penting asli, yang penting sudah diterjemahkan supaya kita mengerti. Nah, ada baiknya ini juga dalam bahasa asli, pembelajaran, penggalian, kita sama-sama mengerti dan kita sama-sama memahami artinya, biar tidak salah konteks. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk video kali ini. Sampai di situ dulu. Tetap berhikmat dan tetap menjadi berkat. God bless you.